selamat datang di kelas metode penelitian bisnis. Nah, bagi yang ingin melakukan penelitian atau yang akan mengerjakan skripsi perlu menyimak dan mendengarkan dengan baik perkuliahan ini. Nah, pada video kali ini saya akan memperkenalkan apa itu penelitian dan apa itu metode penelitian khususnya pada penelitian bisnis. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh apa-apa saja yang akan dibahas pada video ini, nah saya akan memberitahu apa yang akan dibahas pada video ini, yaitu kita akan membahas definisi daripada metode penelitian itu sendiri, ya, dan mengapa kita mempelajari metode penelitian. Kemudian kita akan lebih fokus pada penelitian bisnis, ya, dan mengapa kita mempelajari penelitian bisnis itu sendiri. Dan nanti juga dijelaskan secara sederhana seperti apa proses penelitian dan bagaimana melakukan sebuah penelitian yang baik. Dan di akhir video ini akan dijelaskan beberapa contoh untuk mendeskripsikan tipe-tipe penelitian. Nah, ini dia yang menjadi pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Nah, pada awal video ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu atau mereview beberapa istilah-istilah yang akan digunakan pada kelas metode penelitian. Ada 3 istilah yang perlu diketahui, ya, yaitu metode, kemudian metodologi, dan yang ketiga adalah riset atau penelitian itu sendiri. Nah, kita akan mulai dari metode, ya. Metode atau method, ya, berasal dari bahasa Inggris, yaitu cara kita untuk melakukan dan mengupayakan sesuatu. Contoh misalnya kita membuat nasi goreng. Nah, ketika kita membuat nasi goreng, cara kita membuat nasi goreng itu namanya metode membuat nasi goreng. Nah, namanya juga cara, ya, artinya belum tentu satu, bisa saja satu, bisa dua, atau tidak terhingga. Jadi, cara untuk membuat nasi goreng tadi bisa bervariasi, artinya tidak hanya satu cara. Nah, ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan sesuatu tadi atau membuat sesuatu tadi itu disebut sebagai metodologi. Jadi ilmu yang mempelajari cara-caranya atau variasi cara-cara itu adalah metodologi. Jadi artinya Anda sudah bisa membedakan antara metode dengan metodologi. Yang ketiga, istilah yang harus Anda pahami adalah research atau mencari kembali, ya. Kenapa didefinisikan mencari kembali? Karena riset itu berasal dari bahasa Inggris, artinya research, ada 2 suku kata. Yang pertama re, yang kedua search. Jadi re itu artinya kembali, search itu mencari. Jadi kalau disatukan riset artinya adalah mencari kembali. Bisa juga didefinisikan menelaah kembali atau melihat ulang atau melihat kembali, yaitu mencari atau menelaah atau melihat kembali sesuatu yang sudah ada dan tampak jelas, yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang baru dari sesuatu yang sudah pernah diketahui sebelumnya atau dilihat sebelumnya. Nah, contohnya misalnya adalah ketika kita bercermin atau ngaca. Jadi ngaca atau bercermin tadi, kita sedang melakukan research atau mencari kembali wajah kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita belum pernah melihat wajah kita? Pastinya sudah pernah, ya. Tapi dengan bercermin, kita bisa melihat kembali wajah kita untuk mengetahui ada sesuatu yang salah atau bagaimana kondisi atau fakta yang bisa kita temukan ketika melihat wajah kita kembali. Nah, jadi dari definisi itu
maka riset itu diartikan sebagai sesuatu yang kita lakukan untuk melihat kembali sesuatu yang sudah kita pernah lihat, ya, untuk mengetahui fakta-fakta lain yang belum kita ketahui dari yang sudah kita lihat atau yang kita lakukan itu. Jadi tadi ketika kita ngaca, kita sudah pernah melihat wajah kita sebelumnya, tapi kita melihat kembali dengan ngaca atau bercermin, dan dengan tujuan ketika kita bercermin, kita bisa melihat ada fakta yang barukah yang bisa kita temukan dengan melihat wajah kita kembali. Misalnya contoh, fakta yang kita temukan setelah bercermin atau ngaca adalah kita menemukan jerawat. Nah, jadi artinya kita menemukan fakta baru yang nantinya itu bisa menjadi sebuah proses untuk kita melakukan hal lain atau membuat sebuah kesimpulan lain. Contoh tadi jerawat. Jerawat berarti harus ada solusi, harus ada penyelesaian bagaimana untuk menghilangkan jerawat. Nah, itu dia tadi contohnya. Jadi kalau kita satukan definisi daripada kata-kata tadi ya, metode penelitian atau metode riset adalah cara-cara atau upaya-upaya yang kita lakukan untuk melihat fakta yang sudah kita ketahui sebelumnya dan menemukan fakta baru dari yang sudah kita ketahui tersebut untuk nantinya bisa kita tarik kesimpulannya. Nah, itulah dia. Jadi ketika kita melakukan proses mencari tahu, proses mencari kembali, kita sedang melakukan sebuah proses penyelidikan atau pencarian sesuatu, ya. Itulah yang disebut dengan penelitian. Jadi secara lebih luas lagi, sebuah penelitian adalah sebuah kegiatan atau sebuah upaya untuk mencari tahu, untuk menyelidiki, tapi dengan cara sistematis atau teratur, hati-hati, penuh kewaspadaan, karena ini berbicara tentang fakta, kenyataan, ya, dan harus menggunakan akal pikiran supaya nanti bisa diketahui bagaimana untuk ditangani, ya. Jadi bicara tentang fakta ini tadi, ya, penemuan fakta ini, penyelidikan ini, pencarian ini akan berbicara tentang problem. Jadi fakta yang mau dicari tahu tadi, fakta yang ingin dilihat kembali tadi, ini bicara tentang problem atau masalah. Jadi masalah tersebut perlu ditangani, masalah tersebut perlu diberi solusi. Nah, makanya sebuah penelitian seringkali disebut sebagai problem solving. Nah, selanjutnya kita akan memahami mengapa kita perlu mempelajari metode penelitian, ya. Mengapa kita perlu mempelajari metode penelitian. Nah, sebagai orang-orang yang berada di dunia akademi atau akademisi, yaitu orang-orang yang memilih untuk lanjut kuliah di perguruan tinggi S1, maka Anda adalah orang-orang yang memilih menggunakan otak atau menggunakan akal pikirannya dan memilih menggunakan sistematika berpikir lebih lanjut. Jadi penjelasannya seperti ini. Ada dua tipe orang nih. Yang pertama, ada orang yang memilih lanjut kuliah S1, yaitu Anda. Kemudian ada orang yang ketika dia lulus SMA tidak memilih lanjut kuliah, justru memilih misalnya lanjut di sekolah vokasi atau D3. Nah, perbedaannya seperti ini. Kalau orang yang memilih lanjut kuliah atau lanjut studi di sekolah vokasi, maka orang tersebut akan diajarkan keahlian atau kompetensi yang aplikatif. Jadi hal-hal yang dia pelajari adalah hal-hal teknis yang bisa langsung dipraktekkan, dipakai. Artinya, sistematika berpikir yang dia miliki atau yang dia pelajari itu tidak lanjut atau tidak canggih. Dia
akan lebih menggunakan praktikal pengetahuannya untuk melakukan kegiatannya setelah dia lulus. Nah, sementara orang yang kuliah S1, untuk orang-orang yang memilih untuk lanjut studi di perguruan tinggi atau S1 akan diajarkan kerangka-kerangka berpikir, sistematika berpikir yang lanjut. Jadi, dia diajari untuk berpikir dan menggunakan pikirannya. Ya, salah satu alasannya ya supaya tidak overthinking. Karena nanti pada kuliah atau S1 jelas itu akan diajarkan bagaimana proses berpikir yang benar. Salah satu caranya adalah dengan belajar metode penelitian atau Anda masuk di kelas metode penelitian. Nah, di sini di kelas metode penelitian, mahasiswa akan dilatih untuk berpikir dan untuk menyelesaikan sebuah masalah dan menghasilkan sebuah kesimpulan. Sehingga cara berpikir Anda nantinya akan membuat Anda bisa lebih baik dari orang-orang yang tidak memilih lanjut studi. Jadi artinya sebagai bagian dari akademisi, kita dituntut untuk menjadi seorang yang memiliki pola pikir yang sistematis, jelas, ya, dan penuh kehati-hatian, sehingga kita bisa memberikan solusi dari segala persoalan yang kita temukan dari cara kita berpikir, yaitu mencari tahu tadi dan melakukan penyelidikan atau menelaah kembali. Nah, itulah alasan mengapa kita mempelajari metode penelitian. Nah, selanjutnya kita akan membahas dan memfokuskan pada penelitian bisnis. Apa itu penelitian bisnis? Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa orang-orang akademisi, yaitu orang yang mempelajari tentang bisnis, yaitu saat ini Anda sebagai seorang mahasiswa di program studi manajemen, maka Anda nantinya akan dituntut untuk bisa memahami perusahaan atau organisasi yang berkecimpung di dunia bisnis. Ada banyak hal yang terjadi dalam perusahaan yang bisa kita prediksi melalui cara-cara kita berpikir. Nah, oleh karena itu, untuk bisa memahami organisasi, maka kita mulai dengan membaca dan melihat situasi organisasi atau perusahaan, yaitu dengan melakukan pencarian, penyelidikan kembali, apa saja yang pernah atau yang akan terjadi dalam organisasi atau perusahaan supaya kita bisa memahami perusahaan tersebut. Nah, ketika kita sedang melakukan penyelidikan dan pencarian sesuatu akan perusahaan tadi atau organisasi tadi, maka kita akan menemukan banyak hal yang bisa saja merupakan sebuah fakta atau sebuah masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Jadi ketika kita berusaha memahami organisasi atau perusahaan, kita sedang berusaha mencari tahu kembali tentang perusahaan tersebut dan kita sedang mengalami sebuah proses memahami atau menangani masalah yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Temuan atau masalah yang kita dapatkan tadi dengan cara melihat dan membaca situasi atau mencari tahu tentang perusahaan, maka masalah tersebut akan menghantarkan kita pada sebuah proses penyelesaian masalah atau problem solving dalam organisasi. Problem solving yang kita berikan tersebut nantinya akan menjadi sebuah keputusan yang akan berguna bagi organisasi untuk menyelesaikan persoalannya. Maka proses tadi atau proses ketika kita melihat atau membaca situasi
perusahaan dan kita menemukan sebuah fakta atau masalah dan mengarahkan kita untuk mencari tahu dan menelaah kembali solusi-solusi atas masalah tersebut, maka proses itulah yang disebut sebagai proses penelitian bisnis. Jadi kalau disederhanakan, penelitian bisnis itu adalah sebuah proses intuitif, yaitu menggunakan kerangka berpikir yang akan menghantarkan kita nantinya untuk bisa memberikan proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Nah, berikutnya saya akan memberikan definisi konseptual yang lebih luas lagi mengenai penelitian bisnis. Jadi menurut Cooper and Slinder tahun 2011 di dalam bukunya dijelaskan bahwa penelitian bisnis atau riset bisnis itu merupakan sebuah penyelidikan sistematis yang menyediakan informasi yang mana nantinya akan memandu untuk proses keputusan manajerial. Jadi ini merupakan sebuah proses perencanaan, kemudian proses untuk mendapatkan data, proses untuk menganalisa data, proses untuk menyebarkan data, informasi, serta wawasan yang pastinya relevan bagi para pengambil keputusan untuk bisa menjalankan organisasi dengan mengambil tindakan-tindakan yang tujuannya nantinya adalah untuk memaksimalkan kinerja perusahaan atau organisasi. Jadi secara sederhana, ya, bahwa penelitian bisnis ini adalah sebuah proses pengumpulan dan analisa data yang sistematis, yaitu yang teratur dan objektif, ya, untuk membantu pembuatan keputusan bisnis. Nah, selanjutnya akan dibahas secara lebih luas mengapa kita harus mempelajari penelitian bisnis, ya. Jadi pada konteks kita memahami perusahaan dan organisasi, karena kita atau Anda adalah mahasiswa dan saya orang yang berkecimpung untuk belajar tentang bisnis, maka kita perlu memahami bagaimana uh, organisasi atau perusahaan menjalankan sebuah bisnis, ya, yang mana organisasi dan perusahaan itu akan dibantu oleh seorang manajer. Untuk menjalankan bisnis, pastinya seorang manajer itu kan memerlukan data. Data yang seperti apa? Yaitu data yang akurat, tepat waktu, handal, ya, yang mana nanti dapat dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diperoleh informasi yang baik yang dapat membantu manajer membuat keputusan-keputusan bisnis. Nah, oleh karena itu, untuk membantu para manajer organisasi dan perusahaan bisa mendapatkan keputusan yang baik, kita sebagai akademisi membantunya membantunya untuk mendapatkan informasi yang baik melalui yang namanya penelitian bisnis. Nah, mengapa itu harus dilakukan? Karena ketika perusahaan atau organisasi menjalankan perusahaannya, ada penuh dengan banyak ketidakpastian. Dan pastinya untuk bisa mengatasi ketidakpastian tersebut perlu dukungan dan bantuan dari orang-orang yang bisa memberikan insight dan memberikan sesuatu yang sifatnya dinamis, ya. Misalnya contoh informasi. Nah, namun perlu kita pahami bahwa ketidakpastian itu juga muncul atau terjadinya karena memang ada perubahan yang selalu terjadi, baik itu lingkungan, ya, maupun orang-orang atau sumber daya manusia, yang mana perubahan ini akan selalu menimbulkan masalah-masalah. Nah, jadi perubahan yang pasti terjadi, kemudian perubahan tersebut menimbulkan masalah, dan ketika masalah tersebut timbul,
maka perusahaan membutuhkan informasi yang baik untuk dapat menyelesaikan masalah tadi. Nah, oleh karena itu para manajer ya dibantu oleh para akademisi yaitu para peneliti harus secara dinamis melakukan penelitian ya untuk bisa memberikan informasi yang baik bagi perusahaan dan perusahaan bisa mengambil keputusan yang benar untuk bisa mengatasi masalah di dalam organisasi tersebut. Jadi jelas ketika kita melakukan penelitian, kita sedang membantu organisasi untuk menjalankan organisasi dengan baik. Artinya memaksimalkan kinerja organisasi. Jadi secara lebih luas memang kenapa kita harus mempelajari berbagai macam perubahan masalah serta harus mendapatkan informasi yang baik? Ya tujuannya adalah untuk bisa memahami organisasi dengan melakukan pengidentifikasian, pendefinisian, peluang-peluang ya atau kesempatan-kesempatan serta masalah-masalah atau ancaman-ancaman yang ada di dalam organisasi. Jadi ketika kita mengidentifikasi fakta tersebut, kita bisa melihat bagaimana organisasi bisa memilih praktek-praktek terbaiknya untuk mengatasi hal tersebut. Yang kedua, kita juga melakukan penelitian bisnis untuk kita bisa memahami organisasi dengan cara mendefinisikan serta mengawasi atau menyaring strategi-strategi atau praktek-praktek terbaik yang seperti apa ya yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Demikian juga untuk mengetahui taktiknya, action yang akan dipilih. Dan yang terakhir, untuk memahami organisasi, kita akan melakukan penelitian bisnis supaya kita memiliki pemahaman ya yang semakin jelas dan komprehensif terkait dengan yang namanya bidang-bidang manajemen. Nah, itu dia alasan mengapa kita harus melakukan yang namanya penelitian bisnis. Nah, selanjutnya untuk lebih spesifik kenapa mahasiswa harus ikut serta melakukan yang namanya penelitian ya. Jadi dengan yang namanya Anda berada di kelas metode penelitian bisnis ini merupakan pelatihan ya kepada Anda yang sedang belajar tentang dunia bisnis ya untuk bersiap ya di mana Anda juga nanti akan terjun ke lapangan sehingga Anda harus bersiap untuk mengelola fungsi-fungsi apapun yang ada di dalam organisasi atau perusahaan yang mana memang untuk bisa bersiap tersebut pastinya membutuhkan pelatihan atau exercise. Nah, dengan melakukan yang namanya penelitian bisnis, Anda mempelajari metode penelitian bisnis ini, Anda sedang dilatih untuk melakukan penyelidikan isu-isu manajemen atau sedang menyelidiki masalah atau peluang yang terjadi dalam organisasi yang mana nanti itu bisa menjadi sebuah keputusan manajemen dan Anda diharapkan bisa mengerti ya, bisa mengetahui ketika nanti Anda berada atau terjun di dalam dunia bisnis itu sendiri. Jadi metode penelitian bisnis ini, kelas metode penelitian bisnis ini menjadi wadah untuk Anda latihan ya, menjadi bagian daripada dunia bisnis tersebut. Jadi melalui penelitian atau penyelidikan isu-isu bisnis yang akan Anda lakukan nantinya, diharapkan itu bisa membantu Anda nanti untuk bisa memahami organisasi atau perusahaan-perusahaan sebelum Anda terjun di dalamnya. Nah, berikut ini ada beberapa faktor yang mungkin bisa atau dapat mendorong minat Anda ya sebagai mahasiswa ya dalam mempelajari penelitian bisnis. Jadi faktanya apa sih untuk saya bisa ketahui kenapa saya harus melakukan penyelidikan ini ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah faktor bahwa informasi yang ada di sekitar kita itu berlebihan. Jadi artinya seperti ini, adanya internet dan mesin pencari ya, Google misalnya contoh, itu menyajikan banyak informasi ya, artinya ada banyak informasi yang tersedia di sana. Nah,
Namun kualitas dan kredibilitasnya informasi yang ada di internet atau Google tadi itu harus dievaluasi, ya. Akses informasi yang ada di mana-mana ini kan bisa saja membawa perkembangan akan pengetahuan dan kebutuhan organisasi untuk memanfaatkan informasi yang ada di dalamnya. Untuk apa? Untuk misalnya melakukan inovasi. Tapi resikonya apa? Resikonya kalau informasi itu tidak benar atau tidak berkualitas, ini bisa berbahaya bagi eh, organisasi atau perusahaan itu. Jadi ketika nanti Anda melakukan penyelidikan, maka Anda akan menyelidiki informasi-informasi yang mana nih yang benar atau yang berkualitas, ya, yang nggak hoax, yang bisa digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, itu poin pertama untuk Anda bisa punya minat ya untuk mempelajari penelitian ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teknologi. Konektivitas teknologi, munculnya teknologi ya, ini mengakibatkan individu bahkan organisasi-organisasi yang ada di sektor publik, maksudnya organisasi pemerintah ya, dan organisasi bisnis itu beradaptasi dengan perubahan pola kerjanya. Ada pola kerja yang mungkin lebih real time dan global. Jadi artinya semua akan terhubung secara apa? Global dengan menggunakan teknologi. Jadi perubahan pola kerja ya menyadarkan bahwa geografi itu tidak lagi menjadi kendala utama. Karena apa? Karena hadirnya teknologi. Jadi kondisi ini memungkinkan kita untuk melihat mengapa terjadi perubahan global ini. Mengapa teknologi ini bisa membantu pola kerja daripada organisasi dan perusahaan. Mengapa teknologi ini menjadi salah satu dasar untuk saat ini setiap uh, individu atau organisasi itu bisa berkomunikasi, ya bisa melakukan hubungan atau melakukan yang namanya komunikasi dengan lebih baik lagi. Nah, ini menjadi salah satu alasan kita untuk melakukan yang namanya penelitian. Yang ketiga adalah terjadinya pergeseran global ya akibat adanya teknologi tadi, baik dia di pusat kegiatan ekonominya ataupun persaingan. Jadi dengan meningkatnya eh, kekuatan ekonomi di Asia misalnya dan pergeseran demografi di dalam kawasan atau negara, ini menyoroti kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk memperluas pengetahuan mereka tentang konsumen, pemasok, atau berbagai macam bakat-bakat yang muncul atau model bisnis yang ada serta infrastruktur yang kurang mereka kenal. Jadi artinya pergeseran ini akan meningkatkan nilai desain penelitian yang dapat mengakomodasi norma, nilai, teknologi, dan bahasa yang berbeda. Artinya ketika terjadi globalisasi, perdagangan bebas, terjadi ekspansi usaha, maka kita mulai mencari tahu nih, ya gimana perilaku konsumen yang ada di luar daerah lokasi kita secara lokal. Misalnya tadinya perusahaan ada di Indonesia, karena melakukan ekspansi usaha ke luar negeri, kita belum kenal gimana perilaku konsumen di luar negeri, maka dengan adanya penelitian kita bisa mengetahui hal-hal tersebut dan membantu organisasi untuk bisa apa? Mengembangkan kepaknya atau mengembangkan sayapnya gitu. Supaya dia bisa bertahan menjadi salah satu perusahaan yang ada di kelas dunia. Itu alasannya, jadi kamu harus melakukan penelitian supaya tahu nih, ya gimana situasi-situasi yang ada di sekitar kita yang bisa membuat kita itu atau organisasi itu bisa memperluas daerahnya. Yang keempat, mungkin salah satu minat yang bisa Anda pertimbangkan ketika Anda mempelajari atau ingin melakukan penelitian adalah karena sudah ada banyak bisnis-bisnis yang besar. Jadi kita semakin harus mengawasi nih ya, apa saja yang mungkin terjadi di dalam bisnis-bisnis yang besar ini. Jadi ketersediaan informasi itu telah memungkinkan kita untuk
semua pemangku kepentingan perusahaan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan. Jadi pada saat yang sama juga masyarakat bisa saja curiga dengan bisnis-bisnis yang hadir di sekitarnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa pemasok bahkan produsen atau pelanggan secara global ya akibat adanya globalisasi itu bisa terhubung ya dengan melihat kemunculan dan kelangsungan sebuah mega bisnis yang besar. Jadi kita bisa melihat atau mencurigai bagaimana hubungan-hubungan bisnis ini hadir di tengah-tengah kita atau mungkin di tengah-tengah secara global. Jadi topik yang mungkin bisa Anda cari itu adalah globalisasi bisnis ya. Itu menjadi salah satu poin penting kita untuk kita selidiki. Nah, berikutnya adalah poin yang kelima, yaitu intervensi pemerintah yang semakin besar. Jadi lebih banyaknya intervensi ataupun keterkaitan pemerintah itu akan muncul dengan meningkatnya kegiatan yang berada di sektor publik. Jadi dalam meningkatkan pemberian layanan sosial, ya, maka pemerintah itu kan berusaha secara agresif untuk bisa melindungi daerah-daerah konstituen mereka, yaitu dengan memberlakukan adanya regulasi dalam perangkat-perangkat manajerial ya. Jadi hal ini perlu kita teliti. Mengapa demikian? Kenapa harus dilakukan yang namanya pembatasan atau melakukan yang namanya regulasi? Apa alasan pemerintah? Nah, itu perlu juga kita pahami ya dengan melakukan yang namanya penelitian atau penyelidikan. Selanjutnya adalah poin yang keenam ya, adanya kompetisi bakat analisis atau pertempuran akan analisa ya, kemampuan menganalisa. Nah, di dunia organisasi ketika manajer melakukan pekerjaannya, manajer itu kan akan menghadapi berbagai macam keputusan yang kompleks, di mana dia juga akan menerapkan model matematika misalnya untuk melakukan transformasi pengetahuan dari yang berasal dari data menggunakan berbagai macam perangkat yang canggih untuk menjalankan organisasinya. Nah, pergeseran ini ya dari industri padat pengetahuan, kemudian permintaan akan tenaga ahli ya yang terlatih dengan tadi keterampilan analitis yang menggunakan pengetahuan ini menjadi salah satu poin untuk bisa menjalankan perusahaan. Jadi artinya ketika ada banyak orang-orang yang berbakat untuk bisa melakukan yang namanya analisa data. Nah, ini menjadi poin penting ya. Jadi orang-orang yang berbakat untuk menganalisa data itu akan bisa terlatih dengan adanya penelitian. Jadi artinya para manajer perusahaan pasti akan membutuhkan orang-orang yang punya bakat di dunia analisa, yaitu bisa dipelajari dengan melakukan yang namanya penelitian. Nah, poin yang ketujuh adalah karena adanya kekuatan dan kecepatan komputasi yang lebih besar ya berkat adanya teknologi, maka terjadi sebuah situasi kita akan berusaha mengumpulkan data dengan biaya yang lebih rendah. Ya, artinya dengan hadirnya komputer, telekomunikasi ya itu bisa menurunkan biaya pengumpulan data. Jadi secara drastis mengubah yang tadinya kita mengetahui informasi tentang pelanggan misalnya melalui toko, ini bisa kita dapatkan melalui proses pengumpulan data yang lebih mudah, yaitu dengan adanya penelitian-penelitian di dunia akademik. Jadi akhirnya nggak perlu perusahaan atau organisasi mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan yang namanya research and development ya, meneliti dan mengembangkan, tapi dengan bantuan literatur penelitian-penelitian yang dilakukan di dunia akademisi ini membantu para perusahaan bisa melihat informasi tersebut dengan mudah. Kemudian yang kedelapan adalah terkait dengan perspektif baru tentang metodologi penelitian. Metodologi tadi sudah saya jelaskan, itu cara-cara untuk melakukan penelitian yang mapan. Jadi dengan hadirnya
penelitian-penelitian, literatur-literatur yang ada tentang bisnis, alat dan metodologi yang digunakan pada penelitian-penelitian terbaru itu akan bisa diterima secara luas oleh organisasi dan bisa menangani masalah-masalah manajerial yang lebih banyak lagi. Jadi penelitian bisnis ya harapannya itu cukup sangat membantu ya organisasi dan perusahaan. Jadi di penelitian-penelitian yang kita lakukan ini itu akan membantu perusahaan. Sederhananya seperti itu. Jadi paling enggak minat Anda akan penelitian itu cukup membantu perusahaan yang ada untuk bisa memaksimalkan kinerjanya. Jadi kita juga terbantu sebagai seorang mahasiswa, ya paling tidak kemampuan bakat analisa Anda terlatih, ya siapa tahu nanti bisa direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang Anda teliti. Ya, kemudian yang kedua, kita bisa memberikan pengetahuan yang terbaik ya, sehingga ada perkembangan yang lebih baik, baik di dunia bisnis atau secara umum di dunia. Nah, itu dia alasan mengapa kita harus mempelajari yang namanya penelitian bisnis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan sebuah penelitian. Jadi proses melakukan sebuah penelitian itu seperti apa sih ya? Jadi studi penelitian atau melakukan penelitian itu merupakan sebuah proses yang berurut ya. Artinya ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yang jelas untuk dilakukan. Memang sebenarnya tidak ada satupun yang bisa mengklaim bahwa penelitian itu membutuhkan penyelesaian untuk setiap tahapannya. Artinya ketika dia melakukan proses berikutnya bisa saja terjadi pendaur ulangan, artinya diulangi lagi langkahnya, atau bisa saja mungkin dihindari langkah tersebut, ya bahkan juga dilewatkan. Jadi artinya bukan berarti proses yang dijelaskan ini artinya harus benar-benar berurut ya. Nah, memang pada dasarnya nanti beberapa langkah yang akan dilakukan tidak berurutan. Beberapa langkah bisa dilakukan secara bersamaan. Beberapa langkah yang saya jelaskan juga bisa dihilangkan. Namun demikian, ya perlu Anda pahami bahwa ketika kita bisa memahami urutan penelitian ini atau ide tentang urutan ini sangat berguna untuk Anda bisa mengembangkan penelitian ini dan menjaga agar penelitian ini tetap teratur untuk dilakukan. Jadi tidak sembarangan, tidak amburadul, artinya tidak berantakan. Jadi kalau kita mengikuti proses penelitian yang ini saya jelaskan, diharapkan proses penelitian ini nanti bisa memberikan dampak atau kesimpulan yang baik nantinya. Nah, kita mulai dari proses penelitian yang memang sudah dijelaskan juga di awal ya, ketika saya menjelaskannya tadi di slide awal. Bahwa ketika kita masuk di langkah pertama ya di klarifikasi pertanyaan penelitian ini dikhususkan untuk Anda bisa memahami masalah ya, masalah-masalah yang ada di dalam organisasi, yaitu isu-isu manajemen, dilema-dilema manajemen. Nah, dengan adanya isu manajemen ini atau masalah yang ada di bisnis ya, di bidang manajemen, ini menginginkan sebuah problem solving atau memicu sebuah keputusan. Dan kondisi itu pastinya membuat mempertimbangkan tujuan daripada penelitian ini apa. Dia harus mendefinisikan masalah, kemudian mengembangkan strategi, memberikan taktik atau solusi-solusi terhadap yang mereka ataupun yang diidentifikasi sehingga menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut pasti harus disaring ya. Disaring artinya ketika kita memulai penyelidikan terhadap isu-isu tadi, maka diskusi akan dimulai dengan pertanyaan, yaitu apa perencanaannya. Nah, apa saja yang mau diselidiki dan bagaimana cara menyelidikinya. Nah, pada fase berikutnya, maka nanti akan dilakukan proses pengumpulan
data yang akan dimasukkan ke berbagai modal. Nah, artinya apa? Sebelum perkuliahan ini, ya artinya Anda akan bukan Anda sih. Sebelum perkuliahan ini, ya ini akan membantu Anda ya untuk bisa menjadi seorang peneliti yang punya intelektual dengan cara menyiapkan proposalnya. Jadi dari pertanyaan penelitian tadi, Anda semakin bisa memahami apa yang mau Anda teliti atau apa yang mau Anda selidiki dengan menyiapkan sebuah proposal ya di fase kedua. Itu memungkinkan Anda nanti untuk menyajikan perencanaan penelitian. Jadi mengungkapkan ide-ide penelitian tadi, masalah yang dihadapi, kemudian bagaimana mengungkapkan cara menyelesaikan masalah tersebut di dalam sebuah proposal penelitian. Jadi di proposal penelitian inilah nanti Anda akan menceritakan berbagai macam strategi ya, desain penelitiannya. Jadi tipe penelitiannya apa, tujuannya apa, rangka waktunya seperti apa, ruang lingkup penelitian seperti apa. Jadi untuk bisa menuliskan proposal ya kita akan belajar nanti mendesain pengumpulan datanya seperti apa. Kemudian mendesain sampelnya seperti apa. Pengembangan instrumen dan pengujian datanya seperti apa. Jadi di situ dituliskan bagaimana caranya di proposal penelitian. Nah, fase berikutnya setelah proposal penelitian direncanakan dengan baik, maka dimulailah proses penelitiannya, yaitu mulai melakukan pengumpulan data, mulai melakukan persiapan data. Ketika data sudah diperoleh dengan berbagai cara atau memilih cara mengumpulkan datanya, dilakukanlah analisa dan interpretasi. Jadi untuk melakukan analisa ini kita juga punya teknik-teknik analisa ya yang harus kita pertimbangkan. Dan bagaimana kita membaca dan menerjemahkan dari hasil menganalisa data tadi untuk bisa menghasilkan sebuah pernyataan-pernyataan jawaban dari masalah yang dihadapi atau dari masalah yang sudah dijelaskan pada fase pertama dan dituliskan pada proposal penelitian. Nah, setelah mendapatkan hasil analisanya dan menerjemahkannya, maka akan ditarik sebuah kesimpulan. Ya, dan di dalam kesimpulan itu nanti akan dituliskanlah laporan penelitiannya yang nantinya akan memberi manfaat kepada keputusan manajemen. Jadi, tahapan-tahapan penelitian inilah yang nanti akan kita pelajari per pertemuan. Jadi bagaimana cara untuk menemukan isu ya di pertemuan berikutnya akan dijelaskan bagaimana cara membuat proposal, mendesain data, mengumpulkan data atau memilih sampel yang akan digunakan, menggunakan alatnya itu akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, pada proses penelitian, ya fase awal untuk melakukan penelitian, kita diminta untuk menemukan isu. Artinya mencari tahu fakta yang memang harus diselidiki atau yang perlu ditangani oleh peneliti tersebut. Nah, pada sebuah penelitian atau pada sebuah pendidikan ada berbagai macam model penelitian ya. Baik itu sifatnya penelitian terapan atau penelitian murni, pencarian masalah ini menjadi sesuatu yang penting. Ya, pertanyaannya adalah apakah memang penelitian itu harus berdasarkan problem solving atau solusi problem. Artinya apakah sebuah penelitian itu memang harus memberikan solusi kah? Gitu ya. Oke, pada penelitian terapan, yang mana penelitian terapan ini adalah sebuah penelitian yang lebih menekankan pada masalah-masalah yang sifatnya praktis ya. Misalnya contoh di organisasi atau perusahaan ya. Kadangkala isu atau masalah itu belum tentu hal yang harus negatif ya. Misalnya contoh memperbaiki sistem persediaan yang mengakibatkan hilangnya penjualan atau mungkin saja bisa saja hal yang positif yaitu bagaimana cara untuk mendapatkan peluang ya meningkatkan kekayaan para stakeholder melalui misalnya mengakuisisi perusahaan lain. Jadi artinya
ketika kita bicara tentang bagaimana memperbaiki sistem persediaan yang mengakibatkan hilangnya penjualan, ya berarti kan ada solusi, ada hal yang harus dilakukan untuk mengatasi bagaimana supaya penjualan terjadi. Yang kedua juga demikian, yaitu peluang meningkatkan sebuah laba yang didapatkan stakeholder dengan mengakuisisi perusahaan. Nah, kita kan harus juga menyelidiki perusahaan-perusahaan yang mau diakuisisi. Artinya akan ada jawaban juga untuk perusahaan-perusahaan kandidat yang akan dipilih. Jadi artinya pada sifat pemecahan untuk penyelidikan terapan di dunia organisasi, mengungkapkan jawaban atau melakukan yang namanya penelitian tadi untuk dua hal yang saya bicarakan sebelumnya, itu juga akan memberikan sebuah jawaban ya untuk tindakan yang akan diambil, bagaimana kinerja atau hasilnya, dan kebijakan apa yang dilakukan jika kedua kondisi tersebut harus dilakukan. Itu dia untuk penelitian terapan. Nah, yang kedua adalah penelitian murni atau penelitian yang sifatnya pada memang untuk memecahkan masalah karena ada sebuah pertanyaan yang membingungkan dan harus diberikan jawabannya. Jadi artinya sifatnya adalah bereksperimen ya, langsung melakukan yang namanya observasi. Jadi artinya secara umum baik penelitiannya terapan di dunia organisasi atau memang berasal dari sebuah pertanyaan yang sangat murni untuk pertanyaan yang membingungkan untuk dijawab, maka pada dasarnya penelitian itu mau baik terapan atau baik murni, mau penelitian sederhana atau penelitian yang kompleks, semua penelitian itu harus memang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. So, is research always problem solving based? Yes, the answer adalah penelitian itu harus memang memberikan solusi problem atau problem pemecahan masalah. Itu dia ya kenapa penelitian itu memang harus bicara tentang penyelesaian masalah seperti yang saya juga ungkapkan di awal video ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih untuk melakukan penelitian yang baik ya. Penelitian yang baik pastinya harus menghasilkan data yang dapat diandalkan ya. Artinya juga berasal dari sesuatu yang dilakukan secara profesional dan dapat digunakan nantinya untuk proses pengambilan keputusan. Nah, jika penelitian yang dilakukan itu direncanakan dengan buruk atau dilakukan secara sembarangan, maka pastinya nanti akan bisa menghasilkan data yang tidak dapat digunakan oleh seorang manajer dalam melakukan pengambilan keputusan. Jadi artinya penelitian yang baik itu adalah penelitian yang memang dilakukan secara profesional yang nantinya hasilnya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, supaya dia dilakukan secara profesional, maka penelitian yang baik atau yang dilakukan secara profesional itu adalah penelitian yang mengikuti standar metode ilmiah, yaitu yang sistematis, prosedurnya berbasis empiris, dan yang mana dia harus bisa menghasilkan penelitian yang dapat direplikasi. Nah, seperti apa itu sistematis, kemudian seperti apa itu dia bersifat empiris, dan seperti apa penelitian yang direplikasi, saya akan jelaskan berikutnya. Nah, penelitian yang baik atau penelitian yang menggunakan standar metode ilmiah, yang pertama itu penelitian itu harus sistematis, yang mana penelitian atau proses yang digunakan dalam penelitian itu adalah menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis atau yang bersifat masuk di akal ya, urutannya jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, sifatnya harus empiris, artinya harus berdasarkan pengalaman, terutama yang bisa didapatkan dari penemuan atau mungkin percobaan yang dilakukan serta pengamatan yang telah dilakukan. Itulah mengapa penelitian disebut sebagai result, yaitu mencari tahu kembali, artinya sudah diketahui sebelumnya dan ingin diketahui kembali. Untuk mencari apa? Fakta-fakta baru.
Nah, yang ketiga, penelitian baik itu adalah sebuah penelitian yang dapat direplikasi. Artinya apa? Penelitian yang dilakukan itu harus bisa diulang, ya, atau penelitian yang dilakukan itu bisa dilihat apakah bisa diselidiki kembali atau tidak. Jadi replikasi artinya mengulang penelitian yang sudah ada dengan penelitian-penelitian baru, baik mungkin teori, metodologi dapat sama, tapi objeknya yang berbeda. Jadi settingannya berbeda. Kamu bisa meneliti hal yang sama, menyelidiki hal yang sama, tapi dengan eh, metodologi yang berbeda atau objeknya yang berbeda. Seperti itulah yang disebut sebagai replikasi. Nah, berikut ini juga saya akan jelaskan lebih jauh tentang penelitian yang baik itu dari sudut pandang metode ilmiah itu seperti apa, ya. Nah, ada beberapa karakteristik metode ilmiah yang perlu kita pahami dalam melakukan penelitian. Yang pertama itu adalah sebuah penelitian itu tujuannya harus jelas, ya, purpose clearly defined. Jadi penelitian bisnis atau masalah yang terlibat atau keputusan yang akan dibuat itu harus didefinisikan dengan jelas atau digambarkan secara jelas. Yang mana juga istilah-istilah yang digunakan itu juga harus sejelas mungkin, ya, jangan tidak konsisten. Baik juga pernyataan masalah atau ruang lingkup batasan yang dibuat, arti dari setiap kata-kata yang dipilih, serta istilah-istilah yang digunakan itu harus signifikan di dalam sebuah penelitian. Kenapa? Karena kegagalan peneliti ketika tidak melakukan hal tersebut, ya, itu bisa menimbulkan keraguan di benak para pembaca laporan penelitian Anda, ya. Nanti akan bisa menimbulkan kecurigaan apakah memang peneliti ini memiliki pemahaman yang cukup nggak tentang masalah, ya, yang dihadapi. Sehingga nantinya penelitian ini bisa masuk akal dan bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan. Jadi yang pertama, ingat ketika Anda melakukan penelitian dengan sudut pandang metode ilmiah, maka tujuan Anda meneliti itu harus jelas. Jadi apa yang Anda ceritakan masalah, kemudian batasan-batasan ruang lingkupnya harus dituliskan dengan jelas. Yang kedua, karakteristik metode ilmiah sebuah penelitian itu adalah proses penelitian itu harus detail, harus rinci. Ya, without proses detail. Sebuah prosedur penelitian yang digunakan harus dijelaskan dengan rinci. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti dilakukan replikasi atau peneliti lain mengulangi penelitian yang sama, termasuk misalnya tentang siapa respondennya, isu apa yang dijelaskan, bahkan metode sampel atau populasi yang digunakan, bagaimana mengumpulkan datanya, yang mana nanti itu terangkum dalam proposal penelitian. Jadi artinya ketika Anda membuat sebuah proposal penelitian itu harus jelas supaya apa? Supaya peneliti berikutnya bisa mengikuti ceritanya, ya, bisa mengungkapkan hal-hal yang lebih banyak lagi dari hal-hal yang diungkapkan pada sebuah penelitian. Yang ketiga, ya, karakteristik dari sebuah metode ilmiah itu menjelaskan bahwa desain penelitian itu harus matang, ya, harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi desain penelitian itu berkaitan dengan yang namanya bagaimana Anda merencanakan sebuah prosedur penelitian itu dengan seobjektif mungkin. Misalnya, contoh ketika Anda sudah memiliki banyak sumber data yang jelas, ya, dari dokumentasi-dokumentasi yang ada, Anda sebaiknya tidak memerlukan lagi survei, ya, atau jajak pendapat kepada para responden, ya. Atau mungkin Anda bisa lakukan dengan mencari referensi selengkap-lengkap mungkin. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk bisa mengurangi bias. Contoh sederhana tadi, kalau sudah ada data lengkapnya, ya, data sekunder atau data yang memang sudah terdokumentasi, kalau Anda cari pendapat atau misalnya melakukan wawancara lagi, bisa saja wawancara itu tidak penuh dengan kejujuran, ya, sehingga ada perbedaan data antara yang sudah terdokumentasi dengan yang didapatkan dari lapangan.
Dan kemudian memang harus bisa dipertanggungjawabkan dari referensi-referensi yang ada. Ya, kalau misalnya nggak ada kejelasan sumber referensinya untuk Anda jelaskan sebuah penelitian, maka penelitian itu juga bisa uh, bisa menjadi bias ya bagi hasil penelitian. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya sebuah penelitian itu mempunyai sudut pandang metode ilmiah ketika ada penerapan standar etika yang tinggi. Jadi seperti ini, peneliti itu sering sekali bekerja secara independen dan punya keleluasaan ya untuk merancang dan melaksanakan penelitian. Nah, dengan mendesain penelitian yang saintifik ya, maka peneliti itu harus bisa menjaga ya atau tidak menyebabkan kerugian misalnya mental para responden yang bisa saja mungkin data-data yang diambil dari peserta itu bisa mencerminkan informasi yang sifatnya rahasia. Jadi harus dihargai dan dijaga, jangan sampai misalnya menyakiti perasaan, menyakiti organisasi perusahaan dari responden yang terlibat. Jadi masalah etika pada penelitian itu merupakan bentuk daripada keprihatinan moral kita atau bagaimana praktik perilaku kita untuk bertanggung jawab di dalam masyarakat. Jadi seperti ini, penelitian itu seringkali kita lakukan bahkan bisa mungkin membuat kita eh, tidak tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak beretika ya. Misalnya contoh, kita bisa saja mengungkapkan hal-hal yang tidak baik dari organisasi ataupun pribadi dari orang-orang yang akan kita teliti. Nah, ini bisa berbahaya ya, karena bisa jadi ini kan sumber informasi kan harus diungkapkan. Jadi kalau kita tidak waspada, tidak memiliki yang namanya uh, pembatasan apa-apa saja yang harus kita tuliskan, ini bisa berbahaya ya bagi sebuah organisasi atau mungkin pada orang-orang yang kita jadikan objek penelitian. Nah, yang kelima, perlu kita ketahui bahwa penelitian yang baik yang punya standar ilmiah itu adalah ketika penelitian itu punya keterbatasan. Jadi artinya peneliti itu harus mengungkapkan dengan jujur, nggak ada ditambahi, nggak ada dikurangi, sehingga jelas temuannya ya. Jangan beranggapan bahwa ketika Anda mengungkapkan semua hal, maka penelitian itu adalah penelitian yang sempurna. Jadi sebenarnya nggak ada penelitian yang sempurna ya. Eh, Artinya ketidaksempurnaan itu ya pastinya menjadi dasar untuk selalu diadakan yang namanya penelitian. Jadi pada dasarnya untuk bicara tentang kenapa harus membatasi sebuah penelitian ya, karena ini berkaitan dengan validitas dan reliabilitas. Benar nggak sih yang kau tuliskan, benar nggak sih yang kau ungkapkan pada penelitian ini? Jangan sampai kamu memberikan sebuah informasi yang salah, seperti itu. Kemudian yang keenam, ya sebuah penelitian yang baik dengan standar metode ilmiah ya, penelitian itu harus melakukan penganalisan data yang memang menggunakan analisa yang memadai bagi pengambil keputusan. Artinya analisa data yang dilakukan itu harus mengungkapkan sebuah signifikansi, artinya bisa nanti dijadikan sebagai insight atau wawasan bagi para manajer. Jadi metode analisanya yang digunakan harus tepat. Nah, dalam sebuah penelitian, menganalisa data ini juga adalah suatu hal yang paling sulit, apalagi bagi pemula. Karena untuk menjelaskan kevaliditasan dan reliabilitasan sebuah data itu memang harus perlu pemeriksaan yang sangat hati-hati. Misalnya contoh penggunaan metode statistikal, penggunaan teknik deskriptif yang tepat. Ya, ini akan menjadi salah satu bentuk yang harus dipahami ya. Misalnya menghitung probabilitas kemungkinan adanya muncul error dari data yang mungkin kita gunakan, serta signifikansi statistiknya yang harus digunakan. Nah, ini akan membantu kebenaran informasi atau kesimpulan atau problem solving yang kamu berikan. Jadi artinya analisa yang digunakan pada penelitian itu memang harus bisa mengungkapkan atau memberikan
kebutuhan daripada pengambil keputusan dari teknik-teknik yang kamu lakukan. Jangan sampai pilih metode analisa yang salah, kita maksudnya. Kemudian yang ketujuh, ya, temuan harus disajikan dengan jelas. Artinya kesimpulan dan saran yang kamu berikan, ya, karena dengan adanya kesimpulan dan saran yang jelas, beberapa kesimpulan dan saran yang jelas itu akan memberikan dampak bagi kompetensi dan integritas sebagai seorang peneliti. Jadi misalnya contoh, kesimpulan dan yang saran yang diberikan itu harus menggunakan bahasa yang memang jelas, ya, dan tepat. Artinya pernyataan itu harus dibuat dengan hati-hati. Kesimpulan yang diberikan itu harus memang bisa digeneralisasi. Jadi temuan-temuan yang ada itu bisa digunakan untuk misalnya semua perusahaan yang sejenis, ya. Jadi artinya data-data yang ditampilkan pada temuan itu harus memang masuk di akal, mudah diterima oleh para pembuat keputusan, dan nantinya bisa dijadikan sebagai jawaban, ya, dari masalah-masalah yang dihadapi dalam organisasi. Jadi harus jelas. Dan kemudian yang kedelapan, kesimpulan itu harus benar. Artinya kesimpulan memang harus didasari pada sesuatu hal yang sifatnya memadai, ya. Artinya peneliti yang baik pastinya harus menentukan bahwa kesimpulan yang mereka berikan itu memang valid adanya, memang benar. Bukan kesimpulan yang dibuat-buat, tapi kesimpulan yang berdasarkan data yang jelas, penemuan yang jelas, bukan kesimpulan yang hanya sekedar kesimpulan, hanya kata-kata doang, tapi kesimpulan yang memang bisa menjadi fakta yang bisa digunakan gitu untuk bisa nantinya menghasilkan sebuah keputusan. Nah, jadi poin untuk melakukan penelitian itu, ya, sangat penting. Ya, penelitian itu akan terlihat pada temuan dan kesimpulan yang diberikan. Artinya dari temuan dan kesimpulan yang disajikan dan yang diungkapkan, ada pengalaman peneliti di situ yang tercermin. Keyakinan atau pengetahuan yang dimiliki peneliti dari hasil penyelidikan yang dia lakukan, ini menjadi reputasi yang baik bagi si peneliti tersebut. Artinya sebuah metode ilmiah itu dilakukan, penelitian itu dilakukan dengan standar metode ilmiah, maka pengalaman penelitinya ini akan dipertaruhkan. Kemampuan, pengetahuan yang kamu miliki di sini dipertaruhkan. Jadi kalau misalnya sebuah penelitian itu tidak memberikan sajian yang jelas, kesimpulannya juga tidak benar, tidak adanya keterbatasan, nggak ada etika, berarti apa? Penelitinya tidak punya integritas. Ngapain sih? Gitu. Berarti sebuah penelitian itu tidak dilakukan dengan benar. Nah, berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh penelitian, studi-studi penelitian yang dilakukan dan mengungkapkan jenis-jenis penelitian apa sih yang dilakukan pada setiap kasus-kasus penelitian ini. Ya, kasus yang pertama itu adalah perusahaan mainan, ya, namanya Classic Toy. Nah, Classic Toy ini adalah sebuah perusahaan mainan yang saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi sebuah pabrik produsen mainan, ya. Kemudian direktur pengembangannya ini membentuk sebuah tim peneliti untuk melakukan penyelidikan terhadap 6 perusahaan yang menjadi kandidat, ya, potensial. Nah, timnya ini direkrut dari berbagai fungsi di perusahaan tersebut, mungkin dari marketing, dari keuangan, dari SDM. Kemudian mereka melakukan penyelidikan untuk memperoleh data dan informasi. Nah, penyelidikan data yang mereka lakukan ini dilakukan dengan cara mengumpulkannya dari sumber publik, karena sifatnya sangat sensitif. Artinya begini, mereka nggak ngumpulin datanya langsung mendatangi 6 perusahaan yang menjadi kandidat, tapi mereka menyelidikinya dari sumber-sumber publik, artinya yang datanya sudah ada di umum, artinya misalnya di internet dan lain sebagainya. Nah, data yang didapatkan itu misalnya
laporan tahunan perusahaan, ya, artikel-artikel yang ada di jurnal-jurnal bisnis atau majalah serta surat kabar, kemudian penilaian analis keuangannya dari laporan keuangan yang sudah ada tercantum di publik, dan dari beberapa iklan-iklan perusahaan yang tersebar. Nah, kemudian anggota tim dari data-data yang didapatkan tadi membuat sebuah ringkasan, ya, profil dari setiap perusahaan kandidat berdasarkan karakteristik yang mereka tadi jelaskan, ya, yang mereka dapatkan maksud saya dari publik tadi. Kemudian dari hasil laporan profil tadi, ya, maka dapat ditemukan sebuah informasi mengenai peluang atau masalah yang mungkin dihadapi jika terjadi pengakuisisian terhadap salah satu dari perusahaan produsen mana. Jadi per 6 perusahaan ini dibuat profilnya. Dari setiap profil itu nanti dicari tahu apa yang menjadi peluang dan masalah di setiap perusahaan jika diakuisisi. Nah, pada kasus penelitian ini, ya, kasus ini mengambil dan menyelidiki data dan informasi dari publik. Jadi artinya mereka datanya sudah ada, mereka susun kembali, ya, supaya mereka lebih paham, dan akhirnya mereka mendapatkan data statistik dan perbandingan dengan membuat ringkasan profil dari kandidat-kandidat perusahaan tadi yang berpotensi. Nah, pada kasus ini memang kan dilakukan kehati-hatian, ya, untuk mendapatkan informasinya. Jadi dibutuhkan memang pengetahuan dan keterampilan menyelidiki informasi yang didapatkan dari publik. Karena apa? Di publik itu kan informasinya apa? Sifatnya umum, ya, artinya kredibilitas dan kualitasnya belum tentu valid dan reliabel. Jadi perlu memang memiliki tim penyelidikan yang memang harus bisa menemukan informasi yang terbaik, ya. Nah, itu yang menjadi persoalannya pada kasus penelitian seperti ini. Jadi studi penelitian ini sebenarnya kesimpulannya tidak banyak, ya, hanya memberikan gambaran perbandingan dan bukan melakukan yang namanya penelitian kesimpulan. Dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut supaya ini bisa menghasilkan sebuah kesimpulan yang bermanfaat bagi si klasik toy, ya. Nah, bentuk kasus daripada penelitian seperti ini namanya penelitian laporan, ya, pelaporan atau reporting study, ya, penelitian yang sifatnya hanya berupa melaporkan data-data yang sudah ada. Nah, kemudian studi penelitian yang kedua, ini adalah sebuah perusahaan, bukan perusahaan, ya, sebuah klinik kesehatan, MedImage, ya, MedImage, yaitu sebuah klinik kesehatan yang terdiri dari komunitas dokter, ya, yang punya spesialisasi di pencitraan diagnostik namanya, seperti misalnya penggunaan MRI, nuklir, tomografi, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi sebuah organisasi asuransi saat ini sedang mempromosikan sebuah program asuransi yang akan ditawarkan pada klinik ini, ya, untuk pasiennya. Jadi artinya kan harus ada kerjasama dengan klinik terkait. Kemudian komunitas dokter di klinik ini mempertimbangkan asuransi ini, ya, dengan catatan mereka punya pilihan-pilihan. Kalau mereka bergabung, ada pengurangan biaya konsultasi, ya, artinya biaya konsultasi mereka akan berkurang dengan catatan fasilitas-fasilitas bagi pasien mereka bertambah, misalnya imbalan prosedur pengusiran yang lebih mudah, proses klaim yang lebih cepat, serta si dokter-dokter tadi masuk pada jaringan referensi dokter. Jadi mereka mudah dicek oleh para pasien-pasien yang lain. Namun ketika misalnya mereka menolak bergabung, mereka akan berada pada kondisi yang sebelumnya, ya. Bagaimana cara mereka menangani pasien yang sebelumnya, ya, seperti itulah yang terjadi. Nah, akhirnya dilakukan sebuah penyelidikan dengan mengumpulkan berbagai data dari file atau mungkin data pasien untuk mempelajari siapa saja yang menggunakan asuransi ini, ya. Jadi misalnya pasien siapa saja yang di mereka yang menggunakan asuransi tersebut, ya, berapa kali mereka berkunjung ke klinik, bagaimana mereka punya masalah yang kompleks terhadap pengisian dokumennya atau file-filenya, dan kemudian mereka juga melakukan konsultasi kepada industri asuransi untuk mengetahui kira-kira potensi pasien yang menggunakan asuransi tersebut di wilayah klinik mereka, ya. Kemudian jika misalnya mereka juga menggunakan asuransi yang berbeda,
Atau mungkin juga mereka mendapatkan data apakah pasien itu memilih atau mengganti dokter yang memang bekerja sama dengan asuransi yang mereka miliki. Nah, selain mereka melakukan penyelidikan dari data-data file pasien tadi, mereka juga mendapatkan informasi dari jurnal-jurnal profesional dan asosiasi kesehatan. Kemudian diungkapkanlah profil-profil ya yang merinci berapa banyak jumlah pasien, kemudian berapa banyak biaya tambahan yang diperoleh ketika asuransi dilakukan, potensi yang mungkin didapatkan klinik ketika asuransi ini dijalankan, pendapatannya berapa klinik ini akan diperoleh. Nah, inilah model penyelidikannya. Jadi pada kasus ini penyelidikan dan pencarian data sama sih modelnya seperti studi yang sebelumnya ya, menemukan jawaban dari data-data yang ada, tapi dia lebih luas lagi, yaitu dia mencari tahu tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Jadi seringkali dia membuat profil ini berdasarkan kelompok masalah ya, orangnya seperti apa, peristiwanya bagaimana. Jadi artinya ini sering digunakan ya untuk mengungkapkan lebih banyak fakta. Nah, kasus seperti ini, kasus penyelidikan seperti ini atau kasus penelitian seperti ini seringkali disebut penelitian deskriptif. Jadi dia lebih banyak menjelaskan ya, mendefinisikan, menggambarkan fakta-fakta. Itu dia untuk kasus kedua. Nah, berikutnya adalah kasus ketiga. Ya, kasus ketiga ini yaitu sebuah perusahaan produsen cat ya, marketing. Nah, kondisinya saat ini mereka sedang merugi dan mengalami kesulitan. Pemiliknya percaya bahwa kondisi itu terjadi karena manajemen persediaannya sedikit tidak bagus ya. Jadi artinya kondisi persediaannya tersebut di gudang ternyata itu justru membuat mengalami yang namanya kerugian. Artinya di gudang tidak ada persediaan, ternyata banyak yang berminat atau mungkin terjadi keterlambatan pengiriman karena nggak ada barang di gudang. Nah, kemudian diperkuat juga dari para pelanggannya ya, hasil wawancara juga diketahui kondisi yang sama terjadi. Dari kasus yang disampaikan oleh pemilik dan hasil wawancara, nah ada dugaan bahwa data persediaan atau sistem pelaporan yang saat ini digunakan dalam menyediakan informasi yang diperlukan ini tidak tepat ya. Jadi artinya perlu dilakukan yang namanya penyelidikan. Nah, oleh karena itu manajer di perusahaan ini kemudian melakukan yang namanya inventarisasi, jadi meninjau kembali bagaimana manajemen persediaan yang ada. Jadi dia dengan menggunakan model manajemen persediaan yang baru, yang sebelumnya maksud saya, mereka menggunakan teknik-teknik seperti apa melakukan pemesanan, mengelola persediaan, kemudian dicek nih, kira-kira kalau digunakan metode-metode tadi dengan baik, hasil yang diperoleh. Nah, kemudian setelah menggunakan berikutnya digunakan metode pengendalian yang baru ya, dicek setelah 2 bulan dan dihasilkan bahwa ada peningkatan persediaan yang jauh lebih rendah dan tingkat pemenuhan pesanan yang lebih tinggi. Akhirnya karena sudah membandingkan antara metode manajemen persediaan yang lama dengan yang baru, maka diputuskan untuk mengadopsi metode inventaris atau metode persediaan yang baru. Nah, pada kasus di atas ini, ya proses penyelidikan ini bertujuan untuk menguji dugaan ya atau hipotesis yang ada sebelumnya. Jadi dia bertujuan menyelidiki untuk memperkuat apa yang dipercaya oleh si pemilik atau apa yang terjadi di lapangan, kemudian dilakukan penyelidikan benar atau tidaknya ya, baik hal itu memang masih asumsi atau memang sudah diketahui tapi belum jelas adanya. Jadi sifat penyelidikan ini atau sifat penelitian ini melakukan melakukan eksplorasi. Jadi penyelidikan dilakukan tanpa adanya data sebelumnya, kemudian dicari datanya dan dijelaskan dengan lebih luas. Kemudian dari penjelajahan data tadi ditemukanlah
data-data baru, yaitu berupa keterangan atau informasi yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Nah, model kasus penelitian ini atau penyelidikan ini disebut sebagai studi explanatory atau studi eksplorasi, ya, yaitu dia studi yang ketiga. Kemudian berikutnya contoh yang keempat, ya, yaitu sebuah asosiasi alumni sebuah sekolah, York College, ya, yang mana saat ini York College ingin mengembangkan sebuah komunitas alumni supaya dia bisa lebih dekat dengan para alumninya. Tujuannya sih donasi, ya, untuk perguruan tinggi tersebut. Nah, artinya bagaimana alumni dari perguruan tinggi ini bisa terdaftar sebagai anggota alumni atau terdaftar di komunitas alumni. Jadi, ketua asosiasi ini yang mulai mempertimbangkan bagaimana komunitas alumni ini bisa tertarik, ya, untuk mengikutinya, sehingga dilakukanlah penyelidikan. Di penelitian tahap pertama, ya, dilakukan penyelidikan untuk mencari tahu berapa banyak jumlah alumni yang ada di kelompok usia yang sesuai untuk masuk komunitas ini. Kemudian data statistiknya dibuat setiap kelompok sehingga bisa diketahui, ya, apakah untuk membentuk sebuah komunitas jumlah alumni ini sesuai atau tidak. Nah, kemudian masuk pada penyelidikan tahap yang kedua setelah mendapatkan informasi jumlah alumni yang ada. Kemudian pada tahap kedua ini dilakukan penyelidikan, ya, untuk mendeskripsikan karakteristik sosial dan ekonomi dari kelompok alumni yang ditargetkan. Jadi dengan melakukan penyelidikan terhadap data statistik, dilakukanlah penganalisan pekerjaan mereka apa, lokasi mereka di mana, pendapatan mereka sejumlah apa, dan apakah mereka berinteraksi, ya, dengan perguruan tinggi itu selama 5 tahun terakhir. Itu di fase kedua. Kemudian pada fase ketiga, ya, pada fase ketiga jadi ada 4 fase. Fase ketiga, pada fase ketiga, fase ini nanti kemudian menjelaskan atau melakukan penyelidikan karakteristik dari alumni yang tertarik dengan komunitas alumni universitas. Jadi pada fase ini dilakukan penyelidikan dari para pengembang komunitas alumni yang sudah ada, ya, baik misalnya datanya dari publik atau dari pemerintah. Jadi kalau dari pengembang komunitas alumni yang sudah ada, kita bisa melihat informasi mengenai karakteristik merencanakan dan mengembangkan komunitas alumni itu seperti apa. Dan kalau dari informasi pemerintah, kita bisa mempelajari peraturan atau rekomendasi regulasi yang ada di pemerintah ketika mengembangkan komunitas alumni. Aturannya seperti apa kira-kira. Nah, kemudian di fase keempat, dari data dan yang didapatkan dari fase 1 sampai fase 3, maka dapat diprediksi, ya, jumlah alumni yang tertarik untuk bisa mewujudkan, ya, komunitas alumni tadi. Kemudian dilakukan yang namanya pengambilan data, ya, dengan melakukan yang namanya penyebaran kuesioner atau melakukan survei dari beberapa sampel random alumni yang memungkinkan. Kemudian dilihatlah prediksi, kira-kira permintaan terhadap komunitas tersebut dan bagaimana pertumbuhannya nanti 10 tahun ke depan dibutuhkan atau tidaknya bisa diketahui dari hasil studi survei tadi, ya. Nah, jadi pada kasus ini, ya, pada kasus penyelidikan ini, ya, ini banyak dilakukan yang namanya prediksi, ya, dan bagaimana menghitung resiko atau biaya yang muncul di kemudian hari. Jadi sifat penelitian ini adalah mengeksplorasi analisis fenomena berdasarkan kebijakan atau faktor-faktor lain yang belum pernah terjadi atau sifatnya diusulkan. Nah, jadi studi penelitian bentuk ini adalah studi yang disebut dengan studi prediktif atau penelitian yang sifatnya memprediksi, ya. Nah, itulah dia beberapa contoh tipe penelitian yang mungkin bisa nanti Anda lakukan, ya, pada penelitian Anda. Jadi ada 4 tipe penelitian yang disajikan dari contoh-contoh yang saya jelaskan tadi. Ada reporting studi atau studi pelaporan,
ada studi deskriptif ya, kemudian ada studi eksplanatori, dan yang terakhir ada studi prediktif atau studi prediksi. Nah, itulah dia nanti yang akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa berdiskusi melalui saya di WhatsApp group atau di Google Classroom. Demikianlah video kali ini ya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana melakukan penelitian khususnya pada penelitian bisnis. Semoga video ini, penjelasan saya pada video ini bisa memberi pemahaman Anda atau memunculkan minat Anda untuk melakukan yang namanya penelitian. Sampai jumpa kembali.